Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Arianto dari Program Studi Sosiologi Universitas Nasional. Di sini saya akan membahas tentang pembangunan desa di era digital. Pertama-tama kita akan melihat bagaimana desa yang sudah dimasuki oleh teknologi, informasi, serta jaringan dibandingkan dengan desa yang belum dimasuki oleh teknologi, informasi, serta internet. Dalam skema konektivitas, bahwa ada perbedaan yang terus-menerus dan terus meningkat dalam kualitas infrastruktur antara daerah perkotaan dengan pedesaan. Kebijakan publik untuk mempromosikan ketersediaan atau peningkatan infrastruktur data pribadi dasarnya responsif. Sebagai tambahan, dilihat dari teknologi yang terhambat dan tingkat rata-rata pendidikan dan keterampilan yang jauh lebih rendah di daerah pedesaan memiliki dampak keterampilan yang jauh lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan. Daerah pedesaan memiliki masyarakat yang sangat membutuhkan konektivitas digital yang lebih baik dibandingkan masyarakat perkotaan. Paradoksnya adalah bahwa masyarakat pedesaan belum mampu mengimbangi keterpencilan mereka dengan kemajuan teknologi. Mereka masih buta terhadap teknologi, mereka masih belajar teknologi, tapi mereka belum disentuh oleh pemerintah. Masih banyak jaringan-jaringan internet, masih banyak desa-desa yang belum memiliki internet. Pada awal abad ke-20, banyak upaya pemerintah dan pasar yang dikeluarkan untuk masyarakat pedesaan melalui peningkatan jaringan telepon yang menggunakan yang berbasis internet. Usaha ini didirikan pada gagasan bahwa semua wilayah di masyarakat harus memiliki akses ke internet untuk mencegah tumbuhnya kesenjangan regional. Saat ini, mengakses internet melalui saluran telepon hanyalah salah satu dari beberapa teknologi yang tersedia, seperti internet kabel, fiber optik, dan broadband lainnya. Sekarang semuanya tersedia secara luas, kecuali daerah pedesaan. Teknologi yang lebih baru yang melampaui saluran telepon belum dianggap sebagai utilitas, sehingga pemerintah belum mampu mempromosikan ketentuan universal mereka dengan cara yang sama, dan investasi yang cukup diperlukan jika ini ingin berubah lebih lanjut lagi dalam hal kecepatan dan keandalan internet tersebut. Oleh karena itu, perbedaan di antara daerah yang dilayani dengan baik dan daerah yang tidak dilayani dengan baik oleh pemerintah, sebagian besar perkotaan yang kurang terlayani dan sebagian besar pedesaan, menghasilkan suatu kesenjangan digital yang spasial, memposisikan kurangnya ketersediaan, dan dengan demikian akses ke infrastruktur dalam biaya yang lebih tinggi dalam konteks yang lebih luas, dan kurangnya penyediaan layanan di daerah pedesaan dibandingkan dengan layanan di daerah perkotaan yang jauh lebih. Adopsi dan penggunaan internet dan aplikasi terkait menjadi semakin beragam, dan inklusi digital tidak lagi dianggap sebagai masalah primer. Dengan kata lain, perdebatan tidak lagi tentang kaya dan miskin, tapi juga tentang penggunaan yang berbeda. Ada peningkatan pengakuan tentang kompleksitas inklusi digital untuk memahami dampak konektivitas, tentang bagaimana penggunaan internet di daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Menyediakan konektivitas dan teknologi hanyalah salah satu aspek yang mengikuti perkembangan, adopsi, dan penggunaan aktual adalah langkah selanjutnya yang perlu diambil agar konektivitas digital berdampak. Dasar dari kurangnya konektivitas digital di daerah pedesaan terletak di pasar telekomunikasinya. Kebijakan privatisasi mengenai perusahaan telekomunikasi dan regulasi pasar
Misalnya di Amerika Serikat, di negara seperti Arab telah menjadikan dasar pemikiran pasar ekonomi kerangka penilaian dominan untuk investasi dalam jaringan internet menjadi lebih besar terhadap daerah-daerah di pedesaan, sehingga daerah pedesaan di daerah Amerika Serikat dan Arab sudah memiliki jaringan internet yang baik serta memiliki akses yang jauh lebih mudah dibandingkan sebelum adanya internet. Masuknya jaringan internet ke pedesaan dapat membangun koneksi jarak jauh di daerah dengan kepadatan penduduk yang rendah, membuat daerah pedesaan ini menjadi pasar yang berbiaya tinggi dengan teliti peluang yang sedikit bagi perusahaan penyedia jaringan telekomunikasi. Permintaan laten dan potensi pedesaan telah dipetakan di masa lalu. Tapi literatur yang lebih baru berpendapat bahwa ini tidak akan mempengaruhi perilaku investasi perusahaan, bahkan jika daerah pedesaan menguntungkan bagi perusahaan telekomunikasi tersebut. Hal ini membuat daerah pedesaan menjadi pasar yang kurang menarik dan perusahaan telekomunikasi tidak ingin masuk atau memberikan sarana dan jangkauan yang lebih bagus ke daerah pedesaan, karena perusahaan tersebut lebih memilih untuk menginvestasikan perusahaan mereka di perkotaan karena dianggap lebih dapat menguntungkan dan lebih luas. Salah satu peneliti, Taylor Shaw, membahas tren teknologi baru-baru ini dalam menyediakan broadband kabel di daerah pedesaan sebagai pengganti broadband kabel, menyimpulkan bahwa kebutuhan untuk tulang punggung serat optik atau berkabel untuk menggunakan broadband kabel hanya menyebabkan perbedaan kecil dalam biaya dan penempatan dibandingkan broadband yang tetap. Akibatnya, di sini juga pedesaan berada di ujung pasar yang lebih tinggi. Dengan daerah pedesaan menjadi pasar yang berbiaya tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan, dan dengan demikian tetap tidak melayani investasi dalam teknologi dan inovasi baru akan terus berlangsung di daerah perkotaan. Teknologi yang terus dikembangkan cenderung dipimpin oleh perkotaan dan didasarkan pada konektivitas di mana-mana yang dirancang tanpa mempertimbangkan kebutuhan pedesaan. Dasar pemikiran yang dominan dan sebagian besar perkotaan ini mengarah pada kelanjutan dari kesenjangan di perkotaan dan pedesaan. Konektivitas digital telah menjadi topik utama dalam agenda kebijakan selama beberapa waktu. Tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah untuk meminimalkan adanya kesenjangan digital antara pedesaan dan perkotaan. Kebijakan mengenai konektivitas digital telah bergeser dari perspektif utilitas menyediakan koneksi untuk semua ke menyediakan akses ke generasi berikutnya untuk semua. 3 pilar untuk merangsang akses universal dan setara ke broadband dasar adalah kompetisi, investasi, dan otoritas oleh pemerintah. Secara umum, kebijakan telah dipaksa untuk menanggapi tren teknologi telekomunikasi yang canggih. Untuk pembangunan pedesaan hanya bereaksi terhadap tren ini belum cukup, seperti yang ditunjukkan oleh kesenjangan digital di perkotaan dan pedesaan. Menurut saya, terjadinya kesenjangan digital di daerah perkotaan dan pedesaan merupakan akibat dari tidak meratanya persebaran teknologi dan persebaran internet di wilayah-wilayah terpencil. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini untuk desa-desa juga dapat mengakses internet agar mereka tahu bagaimana perkembangan berita, perkembangan yang sedang terjadi sekarang ini, agar mereka tidak tertinggal dibandingkan daerah-daerah lain.